Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan petang, siang ya. Baik, kita bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya. Eh, Hari ini sudah sampai pada KBM ke 12 ya. Mudah-mudahan dari KBM 1 sampai KBM 11 kemarin eh, dimudahkan untuk memahaminya ya. Ya. Meskipun nanti UAS cuman dari KBM 8 sampai KBM 14 ya. Nanti ya. Tapi secara umum benar-benar dimudahkan memahaminya sehingga ilmunya bisa bermanfaat. Ya. Baik, kita ke KBM 12, lihat slide-nya. Oke, videonya saya matikan dulu deh. Ya. Jadi, nah, gelap. Jadi kita sampai pada apa ya? Tadi perubahan anggaran atau perubahan APBD ya. Ya, kalau kita lihat eh, di siklus pengelolaan keuangan daerah ya. Coba kita lihat lagi di siklus pengelolaan keuangan daerah ya. Ini kan, ya kan? Ini ada perencanaan ya kan. Kemarin di apa di sebelum UAS sebelum UTS ya. Kita membahas ini sama-sama, ini juga dibahas ya sebelum UTS ya. Kemudian setelah UTS kita bahas ini ya, penatausahaan ya, yaitu tentang apa penatausahaan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran ya. Dan besok pertemuan ke-13 kita akan bahas tentang pertanggungjawaban ini ya. Kalau kekayaan dan kewajiban daerah sepertinya enggak ya, enggak secara rinci enggak, tapi dijing juga sih ya, karena masuk dalam kekayaan daerah ataupun di neraca daerah. Ini besok kita bahas ya, kita bahas ini ya. Tapi nggak banyak ya. Nah sekarang kita bahas tentang di mana kita akan bahas itu perubahan itu di mana. Jadi ternyata di sini di pelaksanaan ya. Jadi nyempil di sini ya. Karena perubahan ini sebenarnya kan tidak wajib ya, tidak wajib. Artinya ada syarat-syarat untuk berubah anggarannya. Ya. Untuk melakukan perubahan APBD itu ada syarat-syarat tertentu sehingga Pemda bisa ngajuin rancangan perda perubahan APBD. Ya. Tidak sembarangan ada sedikit perubahan belanja misalnya sebagainya, belanja seperti apa yang mengakibatkan perlunya PAPBD ya kan. Tidak semua belanja perlu dilakukannya PAPBD atau perubahan APBD. Nah ini gambaran besarnya semacam ini ya. Jadi kita bisa tahu secara global, dan ini saya sering ulang-ulang terus nih kan siklus ini ya. Baik, kita kembali ke pelajaran ke-12 ya. Ini kan ya. Oh ya, ini adalah materi yang mendasarkan
eh, katakanlah teorinya lah ataupun konsepnya itu pada pasal 161 sampai 184 PP 12 2016 ya. Jadi nanti bisa dilihat di sana ya. Cuman kalau kita lihat pasal 160-nya ya, itu bahwasanya perubahan anggaran itu mengacu pada pasal 160, yaitu apa? Tentang laporan eh, laporan semester ya, gitu ya. Kita lihat di sini ya ini ya. Jadi pemerintah daerah menyusun laporan semester pertama APBD dan progres untuk 6 bulan berikutnya ya. Jadi ini kelihatan nggak nih? Kelihatan ya PP-nya ya. Jadi eh, laporan semester, kemudian laporan atau prognosis atau perkiraan realisasi nanti di 6 bulan berikutnya. Kira-kira seperti apa kondisinya ya. Dan juga tentunya tadi laporan realisasi semester pertama itu ya. Dan laporan ini disampaikan kepada DPRD yang paling lambat pada akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan ya. Ini. Nah, inilah yang menjadi dasar perubahan ya, laporan ya, yang menjadi dasar laporan perubahan APBD ya. Yaitu laporan semesternya ya. Oh, ini memang kalau di ini nggak kelihatan ya, di ini nggak kelihatan. Saya tadi buka PDF-nya tapi di browsing ya, karena PDF saya nggak tahu, langsung ke browsing dia kalau dibuka deh. Baik. Jadi landasan utama adalah sebenarnya laporan semester realisasi APBD ya. Kalau kita lihat di sini ada beberapa syarat ya, kenapa harus berubah ya, kenapa Pemda boleh mengatakan perubahan APBD ya. Kenapa Pemda boleh mengajukan itu ya. Yaitu perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran atau KUA ya. Ya, kita tahu KUA itu kan banyak asumsinya ya. Ada berapa kemarin? Waktu pelajaran berapa itu? Pelajaran pertama kalau salah ya. Ya, itu pelajaran kedua saya lupa tuh. Itu ada kondisi ekonomi makro daerah ya. Ada asumsi penyusunan APBD, ya. Ada kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, yang kelima kebijakan pemilihan daerah, dan keenam ada strategi pencapaiannya. Ya. Tuh, nanti nggak tuh. Walaupun nanti nggak keluar di ulangan ya. Maksudnya rincian yang 6 ini. Ya. Namun dari 6 ini hanya 3 ya yang menjadi alasan untuk Pemda melakukan perubahan APBD. Nanti akan dibahas ya di belakang. Dari 6 ini ya. Hanya 3 yang akan jadikan rujukan kenapa harus dilakukan perubahan APBD. Yang kedua adalah keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi ya. Jadi antar organisasi itu nanti juga di belakangnya ada ya. Kalau di dalam Pemda itu misalnya katanya dinas A dengan dinas B ya. Ada perubahan anggaran ya. Dinas A karena dinas olahraga ya, yang B dinas pertanian lah gitu ya. Ada perubahan alokasi anggaran di sana, katakanlah dari dinas pertanian dapat 2 miliar per tahun, dikurangi setengah miliar untuk dinas olahraga atau sebaliknya. Antar unit organisasi, ya. Ini juga harus ada perubahan. Antar unit organisasi gimana? Misalnya dari dinas olahraga, ada sudinnya ya. Ada pertanian aja deh, pertanian lebih luas biasanya. Dinas pertanian, ada sudin pertanian mungkin
karena luasnya kabupaten kota tersebut ya di mana gitu ya sudut pertanian, atau mungkin di bawah tanah kan ada, kalau di Rinci kan ada kehutanan, ya, ada perikanan yang itu mungkin sudin pertambangan, apa tadi kehutanan ya, sudin perikanan ya, itu antar unit organisasi ya, sudin suku dinas ya, itu antar program dan antar kegiatan ya, ya masing-masing organisasi sudin itu pasti punya program kegiatan, nggak mungkin nggak punya ini ya, program dan kegiatan. Nah, dari banyak program itu ada pergeseran, perubahan ya. Apa perubahan anggaran ya, maka harus dilakukan PAPBD ya. Kemudian antar jenis belanja juga berubah atau merubah APBD ya, antar jenis belanja ya. Misalnya jadi belanja pegawai, belanja barang ya, kalau di BMT sekarang kan masih belanja tidak langsung, apa belanja langsung adalah belanja yang terdiri dari belanja pegawai yang honor ya, dan belanja barang dan jasa dan belanja modal ya. Belanja langsung kan belanja pegawai ya, subsidi, bansos, bantuan, terus ya, yang mari kita bahas ya. Nah, ini ada pergeseran ya. Ya kalau di SKPD ya tadi belanja barang lah gitu ya, ke belanja modal dan sebaliknya, atau ke belanja pegawai ya. Kan dilakukan perubahan APBD. Kemudian keadaannya menyebabkan silpa atau anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan karena sudah defisit ya di pertengahan tahun katakan semacam itu tadi kan dilihat di laporan semesternya ya kan, maka dilakukanlah penggunaan silpa ya, Pemda menggunakan silpa nih ya, sisa lebih perhitungan anggaran ya. Maka digunakan dengan eh, melakukan rancangan perubahan APBD ya. Kemudian keadaan darurat ya, dan atau keadaan darurat seperti bencana alam ya, dan lain sebagainya. Ada keadaan luar biasa ini nanti jelaskan juga sebenarnya, tapi pembukanya adalah seperti misalnya terjadi perubahan ataupun peningkatan penurunan penerimaan dan pengeluaran lebih dari 20% ya. Jadi ini keadaan luar biasa lain dengan kejadian luar biasa ya, KLB ya, lain ya. Keadaan luar biasa lain dengan kejadian luar biasa. Oke, lanjut. Ya. Yang pertama adalah perkembangan tidak sesuai dengan asumsi kuah ya. Apa aja itu ya, yaitu eh, pelampuan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah ya. Jadi melampaui atau kebalikannya tidak tercapainya pendapatan daerah, proyeksi pendapatan daerah ya. Ini menjadi alasan bagi APBD untuk APBD Pemda untuk melakukan eh, rancangan perda perubahan APBD ya. Karena eh, besar sekali mungkin ya, apa pelampuan ini bisa mengakibatkan kinerja daripada APBD ya, tidak berjalan dengan optimal. Begitu pula di belanja daerah ya, juga terjadi pelampuan atau sebaliknya tidak terrealisasinya ya. Kalau pelampuan tentu bisa optimal ya, kalau melampaui kan, tapi kan sayang ya, kalau di sisi penerimaan saya ulang ya, kalau di sisi penerimaan kalau melampaui kan bagus, tapi kalau di sisi belanja melampaui belum tentu bagus ya, belum tentu bagus ya. Ya. Tapi juga belum tentu jelek tentunya ya. Cuma masalah sini adalah tergantung pada anggarannya gitu, kondisi keuangannya gitu. Belanja daerah melampaui katakan juga bagus ya. Tapi asalkan jangan terlalu banget lah gitu ya, nanti dikaji
keadaan luar biasa tuh ya, 50% ya lebih. Karena mungkin Pemdanya lagi melakukan ekspansi fiskal gitu. Bisa aja melampaui ini ya untuk mendongkrak ekonomi daerah tersebut ya. Misalnya dengan belanja infrastruktur dan sebagainya diperbesar dan sebagainya. Kemudian tidak terrealisasinya alokasi belanja daerah ya. Atau sebaliknya kok mandek semua gitu ya. Eh, Programnya kok banyak yang belum berjalan dan sebagainya sehingga mungkin pendapatan daerah yang banyak itu jadi mandek dan sebagainya gimana jalan keluarnya ya, maka adalah perubahan APBD ya. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah ya. Ini juga eh, ketika di asumsi KUA terdahulu ya menyatakan sumbernya adalah A, B, C, D ya, mungkin ternyata tidak realistis di lapangan sehingga dirubah menjadi EFGH misalnya semacam itu. Dan penggunaan pembiayaan daerah dan dalam hal penggunaannya misalnya adalah dalam besarannya ya terhadap pembiayaan daerah tersebut ya tadi hanya sekian misalnya di bawah 1% dari PDRB ternyata melampaui dan sebagainya. Kemudian memformulasikan perkembangannya sesuai dengan asumsi KUA sebenarnya dimaksud ke dalam perancangan perubahan KUA serta perubahan BPS berdasarkan perubahan RKPD. Tentu juga plafonnya akan berubah kan ya. Itu. Jadi kalau mau mengadakan rancangan perubahan APBD juga harus melakukan perubahan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS. Dan ini menjadi dasar dari kan pembahasan awalnya ya. Nanti timbul nota kesepakatan Pemda dan DPRD ya untuk membahas APBD dan seterusnya ya. Ya, pergeseran anggaran ya. Yang P yang kedua. Jadi pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar institusi, antar program, antar kegiatan, antar jenis belanja, ya, antar objek belanja dan antar jenis belanja. Pergeseran itu semacam ini, semuanya bisa, ya. Misalnya kalau tadi sudah saya jelaskan ya, antar jenis belanja yang jelaskan, misalnya eh, belanja pegawai, ya, ke belanja barang jasa, barang dan jasa, ke belanja modal atau sebaliknya uang di belanja modal sebagian belanja barang jasa atau ke belanja pegawai atau sebaliknya lagi uang dari belanja jenis barang jasa ke belanja pegawai sebagian atau tidak sebagian ke belanja modal dan seterusnya ya. Itu antaranya antar jenis belanja. Tapi kalau antar objek belanja, nah ini lain lagi. Misalnya tadi barang dan jasa ya. Eh, Antar objek itu contohnya adalah misalnya belanja barang langganan dan jasa ya kan berubah besarannya ke berapa persen atau berapa nominalnya ke belanja misalnya ATK ya, dan sebagainya ya kan ada perubahan itu. Kemudian antar rincian objek belanja ini lain lagi rincian lagi ya katakanlah tadi barang dan jasa ya jasa lah gitu ya langganan jasa ya misalnya di bawahnya adalah belanja listrik telepon kan itu rincian belanja. Nah terhadap dua ini objek belanja dan pergeseran anggaran pada objek belanja antar objek belanja dan antar rincian objek belanja ini tidak perlu diadakan perubahan BPD itu maksudnya. Jadi pergeseran itu bisa dilakukan sampai dengan sini cuman ketika sampai pada hanya pergeseran antar objek belanja ya dalam belanja yang sama ya
dan bahkan pergeseran antar rincian objek belanja, maka itu tidak perlu dilakukan perubahan APBD. Itu maksudnya. Ya. Makanya tadi kan di sini pergeseran antar organisasi, antar unit usaha, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dilakukan melalui perubahan perda tentang APBD atau perubahan APBD. Ya. Tapi kalau pergeseran, ya, anggaran antar objek belanja dan antar rincian objek belanja dilakukan melalui perubahan perkara tentang penjabaran, artinya tidak berubah APBD-nya. Nah, ini ya, tidak berubah APBD-nya, ya. Pergeseran anggaran antar objek belanja dalam perincian yang sama dan antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang sama ditetapkan oleh kepala daerah saja. Atau apa? Dengan perkada doang, ya, dengan perkada doang. Tidak perlu perda perubahan APBD. Pergeseran anggaran semen dalam perubahan TPA SKPD. Jadi pergeseran itu semuanya tentu diformulasikan dalam perubahan TPA SKPD. Ya. Tempatnya perubahan di TPA SKPD-nya. Apalagi nih pergeseran anggaran, ya. Mau ini masih lanjutan maksudnya, masih lanjutan ya. Ya intinya ini semacam itulah tadi ya. Ini sebenarnya sudah dimasukkan tadi ya. Kalau yang berubah adalah sampai dengan perubahan jenis belanja, ya, jenis belanja, maka harus dilakukan perubahan APBD. Tapi kalau hanya sampai pada perubahan objek belanja dan rincian objek belanja, maka tidak perlu dilakukan perubahan APBD. Sudah paham ya? Ya. Yang ketiga penggunaan silpa, ya. Nah, jadi penggunaan silpa tadi adalah tahun yang sebelumnya digunakan untuk tahun berjalan, ya. Karena sesuai dengan laporan semester 1 itu dan prognosis semester 2, ya, yang harus dilakukan oleh yang harus dilakukan oleh laporkan oleh Pemda kepada DPD, ya. Paling lambat akhir Juli itu ternyata menunjukkan defisit, ya, atau uang tidak cukup, ya. Maka digunakanlah silpa tahun sebelumnya, ya. Sisa anggaran perhitungan tahun sebelumnya. Ini yang kecil. Yang gede adalah pendanaan keadaan darurat, ya. Pendanaan keadaan darurat, ya. Keadaan darurat barangkali seperti apa ya? Nah, sekarang ini COVID, ya, gitu ya. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum sesuai anggarannya dalam rancangan perubahan APBD atau bencana alam lainnya, gitu ya. Karena pasti akan berdampak pada banyak hal, ya. Bisa mungkin belanjaan membengkak, ya kan? Bisa mungkin program kegiatan yang bisa jalan karena COVID, karena akhirnya online semua, ya. Nah, sekarang online juga akhirnya online tertentu barangkali tidak bisa dilakukan, ya kan? Ya kalau pertanian online bagaimana cara eh, mengajari langsung apa melakukan katakanlah program pembuatan sarana jaringan irigasi sebagainya, ya kan? Kalau penyuluhannya dan sebagainya bisa, ya kan? Kalau misalnya waktu itu COVID-nya waktu sangat parah lah gitu sehingga pemerintah melarang untuk melakukan eh, pertemuan atau lagi pembangunan dan sebagainya, ya, PSBB ketat, ya. Ya, sehingga harus dilakukan dan ini berlanjut berbulan-bulan, ya dilakukan mungkin perubahan APBD gitu ya. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai kegiatan darurat dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disebutkan dalam laporan realisasi anggaran, ya. Jadi kalau setelah berubah APBD, ya kan, tentu kalau sudah ada perda APBD kan nggak boleh lagi tuh, ya, nggak boleh lagi melakukan perubahan lagi kan, kecuali pada nanti yang kelima nih kejadian darurat, ya, ya kejadian luar biasa, keadaan luar biasa, ya. Ini boleh melakukan lebih dari satu kali, ya. Tapi kalau yang 4 ini nggak boleh.
Atau sebaliknya tidak melakukan perubahan APBD juga, maka pengeluaran untuk mendanai ini, ya, katakanlah kedaruratnya tidak begitu parah gitu ya, maka disampaikan di laporan realisasi anggaran. Nah, ini kan misalnya ini akan kalau di akhir tahun yang muncul di LKPD ya, laporan eh, keuangan pemerintah daerah ya. Nah, sekarang ke pendanaan luar biasa. Keadaan luar biasa. Perubahan APBD hanya dapat dilakukan satu kali dalam setahun, kecuali dalam keadaan luar biasa. Saya katakan kan. Jadi yang empat tadi, ya, kuah dan sebagainya itu, ya, sampai sifat dan sebagainya itu hanya satu kali. Ya, makanya pemerintah daerah itu harus benar-benar melakukan rancangan pengeluaran yang bagus, ya, perencanaan dalam APBD yang bagus, ya, dalam pengeluarannya, penerimaan biayanya harus bagus, ya. Termasuk dalam menggunakan asumsi seperti KUA dan PPAS ya. Sehingga implementasi di lapangan untuk tahap pelaksananya tidak melenceng jauh lah, kecuali dalam keadaan luar biasa, gitu ya. Ya makanya harus ada belanja tak terduga segala kan, harusnya itu kan ketika mungkin untuk hal-hal yang sifatnya kontingent ya. Nah, kecuali dalam keadaan luar biasa ini, maka boleh dilakukan satu kali dalam setahun. Tapi kalau lebih dari setahun sekali ya, yaitu perubahan. Misalnya Pemda itu mengatakan perubahan APBD itu APBD murni, ya. Artinya APBD murni itu APBD yang tidak berubah, ya, tidak belum mulai perubahan. Dan APBD perubahan namanya APBD perubahan, gitu ya. Jadi Pemda dengan semacam APBD murni, artinya APBD awal yang belum berubah. Apabila dilakukan perubahan lebih satu kali, ya susah banget sebenarnya. Orang melakukan perubahan APBD sekali aja susah, kan? Karena kan prosesnya Oktober sampai dengan Oktober, kan? Artinya pengeluaran dari Juli sampai Oktober itu kan optimal kan dalam proses perubahan ya. Ya kecuali mungkin belanja-belanja tertentu bisa dilakukan ya, belanja pegawai, belanja yang kecil dan sebagainya. Ya yang kaya nanti tidak melampaui di APBD, perubahan APBD ya. Kalau sampai 2 kali perubahan tentu tidak akan optimal sama sekali di APBD tersebut. Kemudian keadaan luar biasa sebenarnya dimaksud merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan atau pengeluaran, estimasi pengeluaran dan atau pengeluaran dalam hal APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 5%, lebih besar dari 50%, dibayangkan ya. Misalnya suatu daerah mempunyai estimasi penerimaan 2 triliun misalnya. Tiba-tiba kondisi ekonominya sangat membaik ya. Tahun itu ya, hotel-hotel yang tadinya tidak dikunjungin orang ya. Begitu restoran ya, karena banyak turis dan sebagainya, akhirnya pajaknya naik luar biasa ya, pajak restoran, pajak hotel dan sebagainya naik luar biasa. Ini kan tempat pariwisata barangkali ya. Kemudian kenaikannya itu melebihi dari 50%, ya, 50% dari estimasi anggaran pertama ya. Atau sebaliknya, penurunan. Jadi kondisi ekonominya menurun drastis ya. Ya karena mungkin kondisi Covid semacam ini ya. Katakanlah tadi daerah pariwisata ya, tiba-tiba penghasilan Pemda itu ya, jadi nol katakanlah. Sehingga dihitung sales akumulasi penurunannya lebih dari 50%, karena PAT kan macam-macam ya, tidak hanya restoran dan hotel kan di suatu daerah kan. Sehingga diakumulasikan ternyata lebih dari 50% penurunan, maka harus berubah karena akan berpengaruh terhadap belanjanya nanti, kemudian terhadap kinerja APBD-nya secara umum ya. Begitu pula dalam sisi belanja ya, melampaui lebih dari 50%. Ini juga berbahaya ya, pengeluaran untuk belanja ya. Kalau melampauinya mungkin 20%,
baik atau buruk? Ya, belum tentu baik, belum tentu buruk ya. Belum tentu baik, belum tentu buruk ya. Kalau misalnya pemerintah daerah memang menganggap ini perlu ada belanja ya, untuk mengenerate pertumbuhan ekonomi dan sebagainya, ini boleh jadi bagus atau ekspansi fiskal ya. Katakanlah kalau di keuangan pusat lah gitu ya, di APBN ya, itu belum tentu jelek ya. Yang saya pasti tahu persis ya di APBN gitu ya. Karena bahkan pemerintah lagi melakukan ekspansi fiskal ya. Tapi kalau sudah sampai 50% ya pasti ada perubahan ya. Pasti itu terus keadaan luar biasa ya. Nggak sampai 50 pun pemerintah juga kadang-kadang dengan perubahan APBD tentunya kan. Apalagi 50%. Atau sebaliknya ya, kurang dari 0% belanjanya. Ini juga berbahaya juga ya. Jadi artinya ekonomi akan secara langsung akan turun pasti ya. Karena kalau misalnya pemerintah mengurangi belanja 50% katakanlah ya, itu kan dampaknya banyak banget ya. Ya, daya beli masyarakat bisa turun ya. Katakanlah mungkin belanja pegawai dikurangi ya. Ataupun subsidi bansos dan subsidi dikurangin kan dampaknya luar biasa ya. Jadi dalam 6 bulan pertama semacam ini ya, sehingga perlu ada perubahan supaya bagaimana ke depannya gitu. Walaupun waktu untuk berubahnya itu sedikit. Ketentuan mengenai perubahan APBN ini di kata luar biasa ini sebagai diatur dalam perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundangannya. Diatur di perkada, maksudnya eh, terkadang karena sekarang zaman otonomi daerah kan ya, jadi eh, akibat keadaan luar biasa ini definisinya bisa bermacam-macam ya, di masing bisa bisa berbeda gitu maksud saya ya, bisa berbeda karena masing-masing daerah punya kewenangan untuk mendefinisikan keadaan luar biasa, tapi secara umum sama lah gitu ya, secara umum sama ya. Cuma harus dimuat di perkada ya. Biar jelas ya karena tutupnya kan. Dalam hal ketentuan revisi yang menyebabkan untuk estimasi penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 2%, dapat dilakukan penambahan kegiatan baru dan atau peningkatan capaian usaha kerja. Peningkatan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan. Ini kalau kenaikan pendapatannya, ya, maka bisa dilakukan penambahan kegiatan lagi nih, ya, karena uangnya banyak kan. Ya. Sebaliknya kalau penurunan, maka dapat penjatuhan ulang dan atau pengurangan capaian sasaran kinerja program kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan. Supaya kalau dilakukan kalau terjadi penurunan pendapatan yang sangat luar biasa ini sampai 50%, maka bisa dilakukan penjadwalan ulang atau pengurangan capaian sasaran kinerja daripada Pemda tersebut ya. Ini kalau ini cuman eh, penjadwalan ya, tahapan proses penyusunan perubahan APBD ya. Jadi kaitan kita nanti kalau misalnya di Pemda, oh ada bayangan semacam ini ya. Jadi karena memang tadi laporan semester itu paling lambat akhir Juli, ya kan? Ya paling enggak Pemda harus benar-benar rancang dari awal nih. Kayaknya kalau laporan semester semacam ini, prognosisnya 6 bulan ke depan semacam ini, harus benar-benar dilakukan perubahan APBD nih. Pada semacam itu ya. Maka dia harus juga membuat rancangan perubahan uang, membuat rancangan perubahan PPAS, dan sebagainya. Dan harus disampaikan ke DPRD minggu pertama Agustus. Ya. Harus segera disampaikan ke DPRD pada minggu pertama Agustus. Ini paling maksimal. Kalau sudah sampai Agustus minggu lagi, ya nggak bisa lagi. Ya. Kesepakatan perubahan keuangan dan PPAS antara kepala daerah dan DPRD. Ini juga harus sepakat dulu. Ya. Karena ada nota kesepakatan kan, yang waktu itu ya. Ini minggu kedua
Agustus. Ya. Kemudian pertemuan penyusunan RKSPD perubahan APBD minggu 3 Agustus dan penyampaian raperda APBD beserta lampiran kepada DPRD minggu kedua September. Jadi Pemda juga sudah merancang raperdanya, rancangan perda PAPBD beserta lampiran kepada DPRD. Karena yang punya inisiatif dalam hal ini adalah Pemda, ya. Jadi mereka yang buat rancangannya. Kemudian pengambilan persetujuan bersama DPRD, ya, dan kepala daerah terhadap Raperda, ya, akhir September. Ya. Bahkan juga ada penyampaian kepada Menteri dalam negeri atau gubernur untuk dievaluasi. Jadi sama dengan proses pertama itu 3 hari. Ya. Tergantung pada level Pemdanya, ya. Kalau Pemda kota kabupaten ya ke gubernur kan, ingat ya, ya. Tapi kalau Pemda atau Pemprov ya level 1 ya Pemprov ya, itu namanya kan Pemda tingkat 1 ya, kan enggak ya, Pemda tingkat 2 ya. Sekarang enggak muncul lagi ya, Pemda tingkat 1 ya atau provinsi ya. Itu ke Menteri Dalam Negeri ya. Kemudian belum lagi di Menteri Dalam Negeri dan di gubernur dibahas kan ya. Dibahas ya, muncullah keputusan ya 15 hari kerja berikutnya ya, atau pertengahan Oktober ya, akhirnya disahkanlah perda APBD yang telah dievaluasi tersebut dianggap sesuai dengan ketentuan. Ya ini barangkali ya. Satu lagi ya, tadi saya lewatin karena hanya sistematika aja ataupun timeline-nya ya, ya bisa dibaca sendiri ya. Dengan mengubah DPA SKPD, ya, cara perubahan anggaran di SKPD itu dengan mengubah DPA SKPD untuk perubahan berupa peningkatan atau pengurangan status jam kerja, program kegiatan dari yang telah ditetapkan semula. Ya. Jadi di DPA SKPD harus dirubah ya, kalau ada peningkatan atau pengurangan. Juga dengan menyusun RKA baru untuk perubahan berupa ada yang program kegiatan baru. RKA-nya juga harus dirubah kalau ada perubahan program dan kegiatan yang baru. RKA SKPD yang memuat program dan kegiatan yang baru dan perubahan DPA SKPD yang akan dianggarkan dalam perubahan SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui PPKD untuk diverifikasi. Di SKPD yang melakukan perubahan, yang ada perubahan, karena tidak semua SKPD kan, tidak harus semua SKPD berubah ya. Tapi kan kalau terjadi antar unit pun harus berubah PAPD-nya kan. Nah, maka disampaikan ke TAPD melalui PPKD untuk verifikasi agar terintegrasi lah gitu ya. Jadi PPKD kan sebagai penanggung jawab akhir pengelolaan keuangan daerah. Ya, jadi dia harus tahu semuanya gitu. Ya. Ini barangkali ya yang saya sampaikan untuk sesi pertama ya. Nanti sesi kedua akan saya sampaikan tentang perubahan APBD karena COVID ya. Ini untuk perhitungan tahunan bersama ya. Silakan kalau saya jawab ya. Meskipun saya mungkin nanti mohon maaf kalau jawabnya low respon ya. Dalam arti karena ada mungkin acara di kantor sepertinya, tapi insya Allah saya jawab. Kalau ada pertanyaan, apa sih? Karena memang di sesi di aktivitas kelas tanya jawab sudah cukup nilai sudah cukup lah gitu, sudah banyak lah. Baik gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Dan kita ketemu di sesi 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.